Hosiana, bersyukur kepada Tuhan bahwa pada saat ini kita di Minggu Advent Pekan Keluarga, kita berada di hari ke-6. Di hari ke-6, mari kita bersama kembali mempersiapkan diri kita untuk menerima sabda Tuhan, firman Tuhan. Mari terlebih dahulu saya ajak kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Tuhan sudah menolong kami, memberi kami kesempatan untuk boleh melakukan pekan keluarga dari hari pertama sampai hari ini, pekan keluarga hari ke-6 boleh kami laksanakan. Kami percaya Tuhanlah yang senantiasa berkenan memberikan anugerah kepada kami, kasih karunia untuk boleh kami menikmati hadirat-Mu yang kudus di persekutuan ibadah pekan keluarga di hari terakhir ini. Kami sekalian sebagai keluarga yang ada telah sedia mendengar sabda Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan, urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami keluarga-keluarga yang ada mengerti kehendak Tuhan dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu, sabda Tuhan ini. Amin. Zefanya pasal 3 ayat 16 sampai ayat 20. Mari arahkanlah seluruh perhatian kita. Saya akan membacakan firman Tuhan pada kesempatan yang baik ini. Zefanya 3 ayat 16 sampai ayat 20 dikatakan seperti ini. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung jela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Yang berbahagialah kita sekalian yang mendengar firman-Nya dan kita mau memelihara, kita mau melakukan itu di sepanjang perjalanan hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, perikop kita pada saat ini dalam kitab Perjanjian Lama dari kitab Zefanya. Mari kita lihat
di Sefanya pasal 3 di ayat 16 sampai ayat 20. Di sini kita menjumpai di mana bagian perikop ini berkata-kata tentang bagaimana kelanjutan tema keamanan yang ada dari akhir. Kalau kita lihat ayat 15, nah sekarang kita melihat Tuhan sebagai apa? Iya, tepat. Tuhan sebagai pahlawan yang membangkitkan semangat umatnya. Itu ayat 16. Dan memberikan kemenangan. Itu ayat 17 bagian A, sehingga 17 bagian B memberikan di situ satu semangat. Ketika di ayat 18A juga kita perhatikan menyusul sekarang ini ada lukisan ketiga. Di sini perlu kita membaca suatu teks yang berbeda. Mari kita lihat. Kita membaca bahwa Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Nah, itu kalau kita melihat di Septuaginta, ya, Septuaginta yang ada. Di sini mari kita lihat untuk memperbaiki teks itu menjadi Dia akan bergerak di dalam kasih-Nya. Nah, karena ini dianggap lebih sesuai dengan kasih Tuhan yang menggairahkan. Nah, bagaimana kasih Tuhan yang menggairahkan? Dia bergairah. Tapi teks Ibrani di sini berbunyi, kalau kita lihat, Dia akan berdiam diri di dalam kasih-Nya. Saudara, ada seorang penafsir yang bernama Eton menafsirkan lebih jauh dari digambarkan sebagai pengantin laki-laki yang di dalam kasih-Nya kepada pengantin perempuan Zion. Sekarang itu menyatakan kegembiraannya yang besar, ini saya katakan. Lalu kemudian terdiam di dalam keasyikan. Nah, mari kita lihat di 18 bagian B di ayat ini. Datanglah sekarang ada pernyataan, ya bukan pertanyaannya, pernyataan pertama dari pernyataan yang berpasangan tentang umat yang telah diubah sesuai dengan pekerjaan raja. Perhatikan itu ayat 14 sampai 15 adalah suatu umat yang dibebaskan dan dari cercaan, ya, dan juga dari malapetaka. Nah, kalau memang itu yang arti teks yang ada, memang kita akan bisa dengan sangat sulit memahaminya. Tapi saya percaya bahwa kita akan bisa melihat itu. Bagaimana kita bisa memahami bahwa sesungguhnya Allah itu, Tuhan kita itu, Dia datang menjadi pahlawan dalam hidup ini. Mari kita lihat ayat 19, pahlawan ilahi yang menyerukan supaya jangan patah semangat, ya. Jangan patah semangat dalam hidup ini, apalagi dalam kehidupan kita. Ketika dalam hidup ini kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19, apalagi dibilang masih ada lagi varian baru yang muncul. Tapi kita tidak perlu cemas, tidak perlu takut, apalagi patah semangat. Nah, dipadani di sini kalau kita lihat dengan umat yang telah diubah dari keadaan tak berdaya karena lumpuh dan keterbuangan menjadi kepujian, dan tentu dalam hal ini kenamaan, kepujian dan kenamaan. Ayat 20, akhirnya di sini kita lihat mempelai laki-laki membawa pulang mempelai perempuan, dan pada akhirnya mempelai perempuan menyaksikan dengan matanya sendiri semua yang telah diperbuat untuknya oleh kekasih besar di sini, ya, dan Tuhannya.
Dan supaya jangan sampai terjadi bagi kita, ya, pengantin Kristus, bahwa penundaan penglihatan itu menimbulkan apa yang disebut dengan keraguan yang berkepanjangan. Jadi jangan sampai ada keraguan yang berkepanjangan dalam hidup kita ketika kita mengikut Tuhan. Maka kita lihat di sini Sefanya, dia mengakhiri apa yang dia nubuatkan ini dengan kata-kata yang memberikan, tentu dalam hal ini, tanda tangan. Ya, ada teken di situ, ya. Tanda tangan penyertaan Allah akan kewibawaannya dan suatu teriakan kemenangan yang pasti, yang berkumandang dari hatinya untuk masuk dalam hati kita. Tuhan telah mengatakannya. Jadi inilah yang hendak kita senantiasa ingat-ingat, dan kita senantiasa hidup bagaimana dalam hidup ini supaya kita terus mempersiapkan diri kita sebagai umat yang percaya, sebagai umat yang beriman kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita putus asa, tetapi hendaklah dalam kehidupan kita, kita selalu mau hidup dibentuk oleh Tuhan. Sehingga dengan bagian firman ini dari perikop ini mengingatkan semua orang, siapapun Anda, siapapun kehidupan kita yang ada, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, sekalipun pada saat ini kita sedang menghadapi berbagai tantangan, berbagai pergumulan hidup, kita diingatkan supaya jangan sampai terpuruk dalam kekecewaan, jangan sampai hidup dalam keputusasaan. Mari kita tetap supaya memperoleh sukacita dengan selalu kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup ini, dalam kehidupan persekutuan sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga yang ada. Kita harus melihat bahwa Allah itu di dalam Yesus Kristus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita terus memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan tentu jangan sampai kita lupa. Don't forget, remember. Jangan lupa, ingat terus. Iya, kita senantiasa harus tetap hidup dalam sukacita dan damai, agar dalam sukacita damai ada syukur yang kita nyatakan kepada Tuhan. Kita terus menyaksikan dan kita bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, betapa kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita dalam masa penantian ini. Mari kita terus menanti dengan penuh kesiapan diri, agar ketika kita merayakan Natal tak ada keputusasaan, tak ada kekecewaan, melainkan hidup kita dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, dan kita menanti kedatangan yang kedua kali, dan kita siaga penuh, tetap mempersiapkan diri agar ketika Ia datang pada waktu yang tak diduga, tak dinyana, kita tetap siap sedia menanti kedatangannya. Amin.